Iya, iya, coba Gus kita kupas nih ML nih. Gitu. Kadang kalau Pak Haji nyampaikan kan kayak gimana gitu. Sekarang kan Pak Haji kan begini, lu pengen utang lu lunas, lu sedekah nggak bisa katanya kan, emang lagi ceper, ibadah itu nggak bisa. Lu kan ada istri, lu ML berani nggak sehari 3 kali 4 kali nanti utang lu lunas. Nah kadang-kadang kita kan berpikir nih secara logika, apa hubungannya ML dengan hutang lunas? Betul, ya, nah kan kita kan nggak paham nih. Nah ternyata kan kalau kita kupas secara mendalam itu ternyata itu sekali gitu maknanya apa yang Pak Haji ucapkan itu memang ada dasarnya. Coba Gus kita Kupas, bongkar nih apa. Welcome to my channel, Zafatom Uday. Iya, iya, coba Gus kita kupas nih ML nih. Gitu. Kadang kalau Pak Haji nyampaikan kan kayak gimana gitu. Sekarang kan Pak Haji kan begini, lu pengen utang lu lunas, lu sedekah nggak bisa katanya kan, emang lagi ceper, ibadah itu nggak bisa. Lu kan ada istri, lu ML berani nggak sehari 3 kali 4 kali nanti utang lu lunas. Nah kadang-kadang kita kan berpikir nih secara logika, apa hubungannya ML dengan hutang lunas? Betul, ya, nah kan kita kan nggak paham nih. Nah ternyata kan kalau kita kupas secara mendalam itu ternyata itu sekali gitu maknanya apa yang Pak Haji ucapkan itu memang ada dasarnya. Coba Gus kita Kupas, bongkar nih apa nih sebetulnya Pak Haji itu apa sih yang ininya rahasia di Pak Haji bilang begitu. Yuk silakan. Jadi begini, Pak. Gitu. Pertama saya ML pahalanya luar biasa itu mengambil dari sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, rok'atani minal mutajawiz khairum bisab'ina rok'atan minal ajab. 2 rakaat sholat sunnah dari orang yang sudah menikah itu lebih utama daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gitu. Yang kedua, gitu. Di dalam Al-Quran Allah hanya berfirman, gitu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Gitu. Perumpamaan istri-istri kamu sekalian itu harsulakum ibarat sawah ladang. Sawah, iya. Kalau sawah ingin membuahkan hasil, mungkin harus dicangkul, ditanam, artinya akan membuahkan padi atau apa saja buah-buahan. Pak tuh harsakum anasitum, silahkan kamu cangkul, gitu. Itu sawah ladangmu, anasitum sesukamu. Jadi tidak ada larangan di dalam Al-Quran bahwanya seorang laki-laki mempergauli istrinya dengan cara apapun, gitu, dengan cara apapun. Gitu. Mungkin kalau istilah saya pernah lihat YouTube-nya siapa tuh yang orang bangga itu yang pakai jurus ini jurus itu lah. Saya kurang tahu kalau masalah jurus gitu. Nah, itu. Jadi sebetulnya begitu saya pertama tadi sadarnya hadis rakaat tadi. Yang kedua Al-Quran nisa'ukum. Saya pelajari beberapa tafsir. Tafsir Jalalain, tafsir Murugi, tafsir Ibnu Katsir. Saya punya. Mungkin orang lain jarang juga yang punya. Tafsir Jailani karya Tuan Syabul Qadir Jailani. Saya dapatnya dari Irak, Baghdad. Gitu. Tafsir Jailani itu 6 jilid. Itu kalau saya ibaratkan tafsir rasa kali itu. Kalau kebanyakan yang itu kan tafsir ilmu. Kalau ini tafsir rasa. Tafsir rasa. Tafsir rasa. Sangat mendalam. 6 jilid saya ada di rumah kitabnya. Nah, jadi begini. ML itu begitu Pak Haji sering memberikan solusi. Sebetulnya itu solusi. Buat orang yang tidak mampu ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, tapi dia punya suami istri. Pak Haji sering kasih solusinya. Kamu ML saja. Awal juga saya bengong. Masa orang punya hajat atau punya masalah harus ML. ML itu kan berarti merealisasikan kebahagiaan lah. Betul. Atau rasa kasih sayang seorang suami terhadap istrinya atau istri kepada suaminya. Tapi ML dipakai solusi.
begitu saya Pak Haji itu pertama saya buka kitab hadis Arba'in. Di dalam hadis yang ke-25 Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum sodakotan. Ternyata di alat kelamin istri-istri kamu sekalian itu, sebetulnya budi ahadikum itu kan pakai kap mim. Sebetulnya itu untuk laki-laki, bahkan bisa untuk perempuan juga. Karena budi dipakai alat kelamin perempuan bisa, tapi kalau di dalam itu pakai wa fi bud'i ahadikum sodakotan. Ternyata di alat kelamin kamu sekalian itu ada nilai sedekah. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahadu sahwatahu gitu, alahu biha ajrun. Ya Rasulullah, si anehnya salah satu dari kami sekalian gitu, apa itu kan syahwatnya. Nah, namanya bukan melaksanakan apa ya gitu, mempergauli istrinya lah taruh gitu. Apiha ajrun, apakah mendapatkan pahala? Itu sahabat bertanya ya seperti itu. Ketika Rasul ditanya seperti itu, Rasul bukan menjawab tapi bertanya lagi gitu. Law ya'ti ahadukum sahwatahu wa piha wizrun wa piha harumun apiha wizrun. Seandainya salah satu dari kamu sekalian mendatangi syahwatnya atau ML dengan bukan muhrim, apakah dapat dosa? Kata Rasul. Itu kan balik pertanyaan. Ditanya tapi balik nanya. Akhirnya para sahabat bengong. Langsung Rasul menjawab, wa kadzalika idza wado'a fil halal kana lahu ajrun. Dan seperti orang dapat dosa ketika ML dengan bukan muhrim, maka ketika ML dengan yang halal atau muhrim dapat pahala. Bahasa dapat pahala itu saya masih penasaran. Akhirnya saya beli satu kitab, namanya kitab Qurratul Uyun. Ternyata di kitab Qurratul Uyun itu banyak padilah apa padilah ML itu. Bahkan Ibu Aisyah gitu, kata Ibu Aisyah, laqad utiyan nisa khairun kasirun pamalakum ma'sarur rijal. Ya Rasul, ternyata perempuan karena punya alat kelamin banyak sekali pahala atau kebaikan. Apakah laki-laki punya kebaikan? Gitu. Rasul kan Ibu Aisyah bertanya. Akhirnya padohika Rasulullah tersenyum. Nah, akhirnya Rasulullah mengeluarkan sebuah hadisnya gitu. Kata Rasul, ma min rajulin akhoda biyadi zaujatihi yurobiduha ila kataballahu lahu khomsa hasanati. Tidak ada salah satu laki-laki ketika memegang tangan istrinya gitu, ila kataballahu lahu khomsa hasanatin, kecuali dia mendapat 5 pahala atau kebaikan. Baru meraba tangan, baru meraba tangan ya, gitu. Baru meraba tangan, saya sudah dapat 5 pahala. Gitu. Fa'in anakoha fa'asru hasanatin. Ketika merangkul istrinya maka dapat 10 pahala. Merangkul 10 gitu. Wa'in fa'in qobulaha fa'isrina hasanatan. Ketika mencium istrinya maka dapat 20 pahala. Gitu. Bahkan di hadis yang lain itu dikasih 5 pahala, dilebur 5 dosa, diangkat 5 derajat dan seterusnya. Nah, itu Pak in ataha kana khairon mina dunya wa fiha. Ketika alat atau ML maka pahalanya ML kana khairon mina dunya wa fiha, pahalanya itu lebih bagus daripada dunia wa fiha dan seisinya. Coba hitung berapa pahalanya. Dan itu bukan kata ulama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi dan pasti benarnya. Jadi makanya, nah itu baru sekian persen ya. Makanya Pak Haji, ML bisa menyelesaikan masalah. Mungkin kita simpulkan seperti itu ya. Contoh masalah hutang, masalah lancar milik rezeki. Nah gitu. Karena di dalam satu kali, kan baru 1 kali.
Sapa in ataha kana khairon minad dunya wa ma fiha. Ketika si perempuan Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.